Halo, jumpa lagi dengan saya Asafio. Bagaimana kabar sobat baik saya semuanya? Saya harapkan kalian terlalu sehat dan selalu antusias untuk belajar IPS. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang Kerajaan Singosari. Setelah sebelumnya saya membahas tentang Kerajaan Kediri. Tapi sebelum lanjut, please subscribe, like, dan komen channel saya supaya saya semakin termotivasi untuk membuat video-video selanjutnya. Kita tahu kerajaan Singosari yang dimulai pada masa Ken Arok. Jadi kalau kalian masih ingat tentang kerajaan Kediri, Ken Arok ini berhasil mengalahkan Kertajaya sebagai penguasa Kediri di daerah Ganter, Malang. Otomatis dengan kekalahan Kertajaya, maka Ken Arok ini menggabungkan kerajaan Kediri menjadi kerajaan yang baru dengan wilayahnya yaitu kerajaan Tumapel menjadi kerajaan Singosari yang ada di Malang sana. Dan itu ditandai di tahun 1222 Masehi. Ken Arok pada saat menjadi raja di kerajaan Singosari, dia menggunakan gelar Sri Ranggah Rajasa Sang Amurwa Bumi. Nah, tetapi pemerintahan dari Ken Arok sendiri itu hanya berlangsung 5 tahun. Karena di tahun 1227 dia dibunuh oleh anak tirinya yang bernama Anusapati. Sebenarnya bukan dibunuh secara langsung sih, karena Anusapati dia menyuruh seorang pengalasan dari Batil. Pengalasan itu seperti pegawainya Anusapati yang asalnya dari Batil. Kenapa kok dia dibunuh? Nah, kita harus flashback sebentar tentang bagaimana Ken Arok itu bisa menjadi penguasa di Tumapel dulu. Ken Arok dia dulunya adalah pegawai di Tumapel, yang sementara penguasa Tumapel saat itu adalah Tunggul Ametung. Saat itu posisi Tumapel itu seperti kabupaten kalau sekarang ini. Dia bawahan dari kerajaan Kediri. Pada saat dia melihat istri dari Tunggul Ametung ini yang namanya Ken Dedes, maka dia ingin memperistrikan Dedes. Karena menurut cerita seorang Brahmana bahwa Ken Dedes itu memiliki ciri seorang Nareswari, bahwa siapapun yang menikahi dia nanti keturunannya akan jadi raja di Jawa, penguasa di Jawa seperti itu. Tentu saja ini kan sudah sangat selain cantik, dia juga seorang wanita pilihan yang akan menurunkan raja-raja di Jawa. Siapa yang nggak tertarik? Maka Ken Arok menggunakan siasat atas masaran dari ayah angkatnya. Maka dia itu pergi ke seorang empu membuat keris yang namanya Empu Gandring. Kenapa dia harus ke Empu Gandring? Karena Tunggul Ametung itu dikenal oleh masyarakat sebagai orang yang sakti mandraguna. Kalau hanya senjata biasa tidak akan mempan dengan tubuhnya. Jadi dia harus dibunuh dengan keris yang sakti, buatan dari empu yang sakti juga. Empu Gandring mengatakan bahwa dia akan membuat keris yang diminta dalam waktu 1 tahun. Tapi ternyata dalam waktu 5 bulan Ken Arok ini sudah nggak sabar. Dia datang ke Empu Gandring ini untuk ngambil keris itu. Empu Gandringnya sudah bilang, ini nggak mungkin selesai. Kalau dia ambil paksa nanti hasilnya nggak maksimal. Ken Arok yang namanya dia sudah emosi, dia langsung bunuh Empu Gandring itu. Sebelum Empu Gandring meninggal, maka dia membuat suatu kutukan. Kutukan bahwa keris itu akan memakan tumbal 7 korban atau 7 keturunannya, seperti itu. Akhirnya keris Empu Gandring ini dipinjamkan Ken Arok kepada temannya yang bernama Kebo Ijo. Nah, Kebo Ijo itu memiliki sifat yang menurut saya sih sombong. Dia suka pamer, jadi dia itu pamer ke tetangga kanan kiri, ke orang-orang bahwa tentang kerisnya itu yang bagus sekali, yang itu buatan yang sakti seperti itu, sehingga orang-orang di sekitarnya itu menganggap bahwa kerisnya itu miliknya. Nah, malamnya keris itu dicuri Ken Arok, kemudian dipakai untuk membunuh Tunggul Ametung. Keris yang menancap di tubuh Tunggul Ametung ini, semua orang kan taunya miliknya Kebo Ijo. Akhirnya Kebo Ijo dibunuh oleh orang-orang yang menganggapnya sebagai pembunuh Tunggul Ametung dengan menggunakan keris Empu Gandring juga.
Matinya Tunggul Ametung itu menandai kekosongan kepemimpinan yang itu segera dipakai oleh Ken Arok untuk mengisi kekosongan itu jadi pemimpin, dan dia langsung menikahi Ken Dedes yang saat itu sudah hamil 3 bulan. Kenapa kok nggak ada yang protes? Nah itu juga nggak tahu saya, karena di kitab Tarato sendiri tidak disebutkan. Mereka para keluarga kerajaan atau rakyat itu hanya diam pada saat dia itu mengangkat dirinya menjadi pemimpin dan menikahi istri dari pemimpin sebelumnya. Tapi menurut saya mungkin karena dia juga memiliki darah bangsawan kali. Itu seperti itu. Nah, anak yang dikandung oleh Ken Dedes ini itu menjadi Anusapati. Ken Arok sendiri pada saat dia menikah dengan Ken Dedes akhirnya memiliki 4 orang anak. Sementara dengan Ken Umang dia memiliki 4 anak juga. Salah satunya adalah Tohjoyo. Pada intinya selama mereka itu berkembang dewasa, si Anusapati ini dia merasa kok perlakuan antara ayahnya dengan saudara-saudaranya itu kok beda. Menurut dia seperti itulah. Yang intinya akhirnya dia bertanya kepada ibunya, kenapa kok ayahnya memperlakukan dia berbeda dengan saudara-saudara tirinya yang lain. Akhirnya si Ken Dedes cerita bahwa Ken Arok ini bukan ayahnya, tetapi yang menjadi ayahnya adalah Tunggul Ametung yang dibunuh oleh Ken Arok. Nah, akhirnya Anusapati itu dia memiliki rencana untuk membunuh Ken Arok karena dia sakit hati bahwa ayah kandungnya itu dibunuh oleh Ken Arok. Ken Arok sendiri pada saat dia meninggal akhirnya dicandikan di Kagenengan sebagai perwujudan Siwa dengan Buddha. Dari sini kita bisa perhatikan bahwa agama Siwa, kepercayaan Siwa dengan Buddha ini dilebur atau dijadikan satu. Setelah kematian Ken Arok, maka Anusapati naik tahta menjadi raja berikutnya. Kurang lebih selama 21 tahun menjadi raja. Tetapi selama dia menjadi raja tidak ada suatu perkembangan yang berarti karena dia sibuk dengan hobinya, kegemarannya yaitu adu ayam atau sabung ayam. Nah, lambat laun ternyata pembunuhan yang dilakukan oleh Anusapati ini diketahui juga oleh Tohjoyo, dan akhirnya Tohjoyo membuat siasat bagaimana cara untuk bisa membunuh Anusapati. Akhirnya diketahui bahwa karena Anusapati itu suka bermain sabung ayam, diundanglah Anusapati ke tempat kediamannya Tohjoyo untuk sabung atau adu ayam dengan miliknya Tohjoyo ini. Pada saat Anusapati itu dia lengah dan dia fokus dengan permainan sabung ayam tadi, maka Tohjoyo langsung membunuhnya dengan menggunakan keris empu gandring. Akhirnya Anusapati itu dicandikan di Candi Kidal, Malang. Yang namanya dicandikan itu berarti pada saat dia meninggal, kemudian abunya itu dimakamkan atau ditanam di candi tersebut. Kemudian karena Anusapati meninggal, Tohjoyo langsung naik tahta. Tetapi dia naik tahtanya hanya sebentar saja. Pada saat dia naik tahta, dia itu melihat kehebatan dari ponakannya, yaitu keturunan dari Anusapati yang bernama Ranggawuni, dan juga keturunan dari Mahesa Wongtoleng tadi yang bernama Mahesa Cempaka. Mereka adalah orang-orang yang berbakat, orang yang baik, orang yang hebat, begitulah. Tetapi menurut patihnya yang bernama Danaraja, kalau nggak salah Danaraja, itu dua orang ini akan menjadi bisul yang akan mengganggu. Intinya mereka akan menjadi ancaman di kemudian hari yang kalau itu tidak segera disingkirkan. Akhirnya Tohjoyo mencari cara untuk membunuh mereka. Dua orang ini yaitu Ranggawuni dan Mahesa Cempaka, dia langsung melarikan diri sambil intinya membuat siasat untuk membunuh balik, untuk intinya kayak untuk membunuh Tohjoyo. Karena mereka kalau nggak membunuh, mereka yang akan dibunuh oleh Tohjoyo. Dan akhirnya Tohjoyo meninggal di daerah Katanglumbang pada saat dia itu pada saat melakukan perang dengan pasukannya Ranggawuni.
Nah, akhirnya Ranggawuni dia langsung menaik tahta dan menggunakan gelar Wisnuwardana, dan dia naik tahta memerintah bersama Mahesa Cempaka yang diangkat sebagai Ratu Anggabaya. Jadi posisinya itu hampir setara. Dan si Mahesa Cempaka ini dia menggunakan gelar Narasinghamurti. Akhirnya Ranggawuni ini pada saat dia meninggal, maka dia dicandikan di dua tempat. Sebagai perwujudan Siwa dicandikan di Waleri, dan sebagai perwujudan Buddha di Candi Jajagu, atau sekarang kita kenal sebagai Candi Jago di Malang sana. Kemudian juga diikuti Mahesa Cempaka, dia meninggal, dia juga dicandikan di dua tempat. Yang pertama adalah di Candi Kumeper atau Kumeper ya, intinya itulah. Dan yang kedua adalah di Candi Wudi Kucir. Kematian dari Ranggawuni mengakibatkan anaknya yang bernama Kertanegara itu naik tahta. Kertanegara ini memiliki ambisi untuk memperluas kekuasaan, karena pada saat yang sama Kubilai Khan dari Cina, dia itu memperluas wilayahnya kemana-mana. Jadi dia ingin mengimbangi wilayah kekuasaan dari Kubilai Khan ini. Dia sudah menguasai wilayah Bali, Kalimantan, Maluku, Sunda, kemudian daerah Pahang. Apalagi berkali-kali utusan dari Mongol, dari Kubilai Khan itu selalu meminta Kertanegara atau Singasari untuk tunduk terhadap kekuasaan Kubilai Khan. Perlu diketahui bahwa sebelumnya posisi kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara, dalam hal ini adalah di Jawa, itu kedudukannya setara, negara sahabat, mitra dagang, mitra bisnis dengan Tiongkok. Tetapi pada saat Kubilai Khan menguasai Cina, dia tidak ingin hanya sekedar selevel mitra dagang, tidak, tetapi dia ingin bahwa kerajaan di Jawa itu dia tunduk terhadap kekuasaan Kubilai Khan, dan setiap harus rajin mengirimkan upeti, bukan hadiah tetapi upeti sebagai tanda tunduk. Nah, yang itu berkali-kali ditolak oleh Kertanegara. Pada puncaknya, pada saat ada utusan Mongol yang bernama Mengki, yang kembali lagi dia minta supaya Singosari tunduk. Ya namanya orang kalau istilahnya kayak orang dimintai tolong tetapi dia nolak terus-terusan, dan akhirnya kan pasti jadi emosi. Nah, Kertanegara mungkin juga sama, dia saking emosinya, sudah ditolak berkali-kali kok masih aja ngeyel. Akhirnya si Mengki ini langsung dilukai wajahnya. Nah, kalau itu utusan kerajaan dilukai wajahnya, atau intinya dia dilukai, itu artinya adalah suatu bentuk penghinaan terhadap kerajaan tersebut, karena utusan itu kan perlambang dari kerajaan itu yang harusnya diperlakukan dengan baik. Nah, tetapi pada waktu itu mungkin si Kertanegara ini berpikir bahwa dia sudah cukup besar untuk berani menerima tantangan dari Kubilai Khan. Istilahnya kayak dia berani cari perkara dengan dinasti Mongol yang berkuasa di Cina sana. Karena apa? Sebelumnya dia sudah melakukan ekspedisi Pamalayu di tahun 1275. Dia mengirimkan hampir seluruh pasukannya ke tanah Sumatera, yang tujuannya memang satu, untuk melemahkan kerajaan Sriwijaya yang ada di Sumatera dengan cara menyerang kerajaan-kerajaan di sekitarnya supaya mereka itu tunduk terhadap kekuasaan Singasari atau mereka bersahabat dengan Singasari. Salah satu buktinya adalah Singasari ini dia bersahabat dengan kerajaan Melayu, yang itu dibuktikan dengan pemberian hadiah arca Amogapasa terhadap Melayu. Sementara nanti kerajaan di Melayu memberikan dua putri kerajaannya yang bernama Dara Petak dan Dara Jingga untuk dibawa ke Singasari. Nah, jadi ekspedisi Pamalayu ini itu dipimpin oleh Kebo Anabrang untuk memperluas wilayah kekuasaan Singasari di daerah Sumatera dan sekitarnya, plus untuk membendung
ancaman dari serangan Mongol jika nanti mereka menyerang wilayah Singasari. Nah, bisa dibilang ekspedisi Pamalayu ini cukup sukses karena dengan wilayah-wilayah yang mau diajak kerjasama jadi sekutu, kan nanti kalau pasukan Tiongkok itu datang paling tidak mereka bisa membantu untuk menghambat kekuasaan atau gerak pasukan Tiongkok tadi. Tetapi sedikitnya jumlah prajurit yang ada di ibu kota kerajaan itu juga membawa konsekuensi. Konsekuensinya apa? Ya, dia diserang oleh Jayakatwang, penguasa dari Kediri. Ada beberapa referensi yang bilang kalau ini bukan dari Kediri, tapi gelang-gelang itu dari Madiun. Ya itu saya abaikan dulu karena kita bicara berdasarkan berbagai sumber resmi yang dipakai untuk acuan dari pemerintah. Jadi dari Kediri ini kemudian kenapa kok bisa seperti itu? Salah satu patihnya yang bernama Patih Raganata sudah mengingatkan raja kalau ini semuanya dikirim ke Melayu untuk melakukan ekspedisi ini. Terus nanti kalau ada yang nyerang gimana? Mungkin pikirannya Kertanegara, siapa yang berani menyerang saya? Wong kerajaan saya itu sudah cukup besar. Nah, seperti itu. Dan mungkin kan kerajaan-kerajaan kecil. Dan kemudian akhirnya patihnya ini yang bernama Patih Raganata, dia dia itu kayak dipecat begitu. Jadi dia diganti oleh patih lain yang namanya Patih Aragani. Sementara pejabat yang lain yang tidak setuju dengan pandangan politiknya tadi itu dipindahkan. Misalnya Banyak Wide atau nama lainnya Arya Wiraraja itu dijadikan bupati di Sumenep, Madura sana. Bayangkan, Madura, Sumenep itu bagian timur dari Madura, sementara pusat kekuasaan ada di Malang. Itu kan jaraknya jauh sekali. Memang tujuannya supaya Arya Wiraraja ini tidak ikut campur dengan urusan politik yang ada di Singasari. Cuma gara-gara itu, mungkin gara-gara dipindahkan ke Sumenep, pada akhirnya nanti si Arya Wiraraja ini pula yang mempengaruhi Jayakatwang untuk menyerang Kertanegara. Nah, pada saat diserang itu, Kertanegara sedang melakukan ritual keagamaan dengan pesta pora, seperti itu. Kemudian Kertanegara akhirnya dicandikan di dua tempat. Yang pertama adalah di Candi Jawi, yang kedua adalah di Candi Singosari. Ada juga patung dari Kertanegara yang itu perwujudan dari Kertanegara yang ada di Surabaya, yang itu adalah patung Joko Dolok, kalau kalian yang di Surabaya tahu. Seperti itu. Perlu diketahui bahwa di masa Singosari ini itu terjadi sinkretisme antara agama Siwa dan agama Buddha yang akhirnya melahirkan suatu ajaran yang baru, namanya ajaran Tantrayana. Dan kalau kalian nanti mendengarkan penjelasan dari saya atau lihat dari referensi lain, biasanya agama-agama di raja-raja baik itu Majapahit atau di Kediri, di Singosari itu kayak sedikit membingungkan apakah itu masuk kategori Hindu atau Buddha, karena memang itu terjadi kayak campuran seperti itu, tidak murni Buddha, tidak murni Hindu, itu aja. Kemudian kenapa sih tapi waktu diserang sama Jayakatwang, apakah Kertanegara tidak berpikir bahwa mungkin ada kerajaan bawahan yang akan menyerang? Perlu diketahui bahwa Jayakatwang itu secara keluarga dianggap sebagai bagian dari keluarga. Kenapa? Satu, anak dari Jayakatwang itu dijadikan menantu oleh Kertanegara. Dua, istri dari Jayakatwang itu adalah saudara dari Kertanegara. Nah, secara logika kita, kalau ini sudah seperti itu kan berarti pasti nggak mungkin lah Jatau ini semuanya terikat dengan saya, kan kayak gitu. Nah, tapi ternyata situasi berbicara lain, karena kalau kita bicara silsilah, Jayakatwang ini merupakan keturunan dari Kertajaya, keturunan dari Raja Kediri yang dikalahkan oleh leluhur dari Kertanegara.
atau Singosari. Jadi mungkin dia masih memiliki dendam terhadap keturunan dari kerajaan yang mengalahkan leluhurnya dulu, gitu kayak gitu. Kematian dari Kertanegara itu mengakhiri dari kerajaan Singosari. Nah, nanti di video-video selanjutnya saya akan menjelaskan khusus tentang Ken Arok. Jadi bagaimana Ken Arok itu lahir sampai dia itu jadi raja, itu akan ada video khususnya. Dan saya harapkan kalian tetap antusias untuk mengikuti video saya. Dan jangan lupa subscribe video channel saya ya, dan tonton video-video saya yang lain. Saya yakin ada banyak manfaat yang bisa kalian dapat.